Mesir merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah Afrika Utara. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama Mesir karena negara ini sangat terkenal dengan berbagai macam fakta menarik, sekaligus punya sejarah yang mendunia. Mesir memiliki luas wilayah sekitar lebih dari 997 juta kilometer persegi dan mencakup semenanjung Sinai, serta berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, dan jalur Gaza di timur laut. Berikut ini kamu bisa menyimak deretan fakta unik yang jarang diketahui dari keberadaan Mesir. Orang pertama yang tinggal di tepian Sungai Nil adalah para pemburu dan nelayan, yang menetap di sana lebih dari 8.000 tahun yang lalu. Mereka belajar bercocok tanam dan beternak hewan, dan mereka mulai membangun desa dan kota. Mereka berdagang dengan tetangga dan belajar berlayar dengan perahu. Pada 3000 sebelum Masehi, sebuah peradaban didirikan. Sekitar tahun 3100 sebelum Masehi kerajaan Mesir hulu dan hilir disatukan di bawah seorang raja yang berkuasa, yang kemudian disebut Fir'aun. Kamu tentu sudah tidak asing lagi dengan keberadaan Sungai Nil yang merupakan salah satu sungai terbesar di dunia. Memang secara geografis Sungai Nil melewati banyak negara seperti Mesir, Uganda, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Rwanda, Republik Kongo, Eritrea, Burundi, Sudan, dan Sudan Selatan, namun masyarakat Mesir sangat bergantung pada sungai tersebut. Dilansir National Geographic Society, hampir 95% penduduk Mesir tinggal di wilayah yang letaknya beberapa kilometer dari Sungai Nil. Kanal membawa air dari Sungai Nil untuk mengairi pertanian dan mendukung keberlangsungan kota, bahkan Sungai Nil juga menjadi jalur transportasi untuk banyak penduduk Mesir. Piramid mungkin menjadi ikon tersendiri yang dapat melambangkan negara Mesir, apalagi dengan sejarah panjang yang ada di belakangnya. Tidak heran rasanya apabila piramid yang terdapat di Mesir seolah menjadi daya tarik tersendiri untuk para turis dalam melihatnya dengan lebih dekat. Dilansir Cairo Top Tuh, diperkirakan ada setidaknya 118 piramid Mesir yang berhasil teridentifikasi. Piramid Mesir juga menjadi bangunan yang indah dengan berbagai macam hal-hal menarik yang terdapat di dalamnya, sehingga membuat banyak orang penasaran dengan sejarah pada bangunan megah tersebut. Pada saat ini mungkin hampir semua negara saling bersaing di dunia teknologi dengan kemajuan pesat yang dimilikinya. Namun, mungkin tak banyak orang yang menyadari bahwa ternyata pada zaman dulu justru Mesir menjadi negara atau bahkan rumah bagi teknologi di zamannya. Dilansir Study.com, bangsa Mesir mengembangkan banyak peralatan seperti roda, tanjangan, hingga tuas untuk memajukan metode konstruksi baru. Mereka membantu membangun bangunan keagamaan yang besar, termasuk Piramida Agung Giza. Selain itu, terdapat pula kapal dengan rangka tali yang menghubungkan bagian layar ke kapal agar menjadi balok penyangga yang kokoh. Setiap negara biasanya memiliki pendapat berbeda-beda mengenai hewan-hewan yang dianggap suci dan hal ini biasanya berasal dari kepercayaan yang dimiliki oleh para warga lokal. Sama halnya dengan bangsa Mesir yang ternyata memiliki kepercayaan bahwa kucing merupakan hewan suci. Dilansir National Geographic Kids, orang Mesir kuno menyembah banyak binatang selama ribuan tahun karena memang hewan-hewan dihormati dengan berbagai alasan. Anjing dihargai karena kemampuan melindungi dan berburu, namun kucing tetap dianggap sebagai yang paling istimewa. Orang Mesir percaya bahwa kucing merupakan makhluk ajaib yang mampu membawa keberuntungan untuk pemiliknya. Masyarakat homogen biasanya merupakan masyarakat yang memiliki satu etnis atau satu golongan dengan satu ras, agama, hingga satu pola pikir dalam pengertian yang bisa dikatakan absolut. Lain halnya dengan masyarakat heterogen yang cenderung beragam dan juga bervariasi. Dilansir Cultural Atlas, bangsa Mesir bisa dikatakan sebagai salah satu bangsa yang sangat homogen dengan 99,6% merupakan etnis Mesir. Ini berarti bangsa Mesir memiliki berbagai macam kesamaan di antara masyarakatnya dalam apapun itu. Penemuan makam Raja Tutankhamen menjelaskan lebih banyak tentang orang Mesir kuno dan bagaimana praktik pemakaman di masa itu.
Pada makam sang raja bahkan ditemukan setumpuk harta karun yang melingkupi perhiasan emas, kereta perang, kursi kerajaan, lukisan, topeng emas yang terbuat dari 22 pon, hampir 10 kilogram emas, serta ribuan harta benda lain. Menurut orang Mesir, harta-harta tersebut akan membantu perjalanan raja yang sudah meninggal ke alam baka. Harta karun ini sekarang disimpan di Museum Mesir, Kairo. Orang Mesir kuno menangani pemakaman raja dan orang-orang penting lainnya dengan serius, itulah mengapa mereka menetapkan area khusus, yakni Lembah Para Raja. Lembah Para Raja berlokasi di Luxor, Mesir dan digunakan sebagai tempat utama untuk pemakaman raja dan para bangsawan hingga 5 abad lamanya. Bahkan sebagian besar mayat itu masih bisa dilihat secara jelas saat ini, karena tradisi pengawetan yang berlangsung sangat hati-hati sejak ribuan tahun terakhir. Gurun Putih adalah salah satu destinasi unik yang patut dijelajahi. Terletak di kawasan depresi geologis Farafra di Gurun Sahara, area ini dicirikan oleh formasi batuan yang tampak seperti kapur dan pasir putih. Kawasan Gurun Putih sekarang ada di bawah perlindungan Taman Nasional Gurun Putih dan menampung beragam jenis satwa liar seperti serigala, kucing pasir, dan berbagai spesies rubah. Terletak di kaki Gunung Sinai, Biara Santa Katarina dianggap sebagai biara Kristen tertua di dunia yang masih dihuni, karena dibangun antara tahun 548 Masehi sampai 565 Masehi. Biara ini menampung perpustakaan tertua yang masih beroperasi dan beberapa benda penting lain, termasuk lukisan Yesus paling awal yang diketahui. Pernah mendengar Universitas Al-Azhar di Mesir? Universitas ini sudah dibangun sejak 975 Masehi, dan masih beroperasi hingga sekarang. Universitas Al-Azhar adalah pusat pendidikan dan kebudayaan Islam terbesar yang masih dipercayai hingga sekarang. Perpustakaan Universitas Al-Azhar juga banyak menyimpan teks-teks kuno yang berisi ilmu pengetahuan. Letak negara Mesir ada di benua Afrika dan menjadi negara besar di bagian Afrika Utara. Mesir yang mempunyai ibu kota bernama Kairo ini luasnya sekitar 3 kali negara Jerman. Selain itu, Mesir jadi negara lintas benua karena terdapat Semenanjung Sinai yang termasuk wilayah Mesir. Semenanjung Sinai adalah perbatasan antara benua Afrika dengan benua Asia. Selain Ramses III dan Tutankhamun, tokoh yang paling terkenal di era Mesir kuno yaitu Kleopatra ke-7. Tahukah kamu jika Kleopatra ini sebenarnya bukan keturunan bangsa Mesir? Kleopatra memiliki garis keturunan Yunani dan Masedonia yang diwariskan dari Ptolemy ke-12 Auletes. Leluhurnya, Ptolemy pertama, merupakan salah satu letnan perang kepercayaan Alexander yang Agung. Dinasti Ptolemy sempat menguasai Mesir dari tahun 323 sampai 30 sebelum Masehi. Selama itu pula sebagian besar pemimpin Mesir berasal dari keturunan bangsa Yunani. Kleopatra dikenal karena menjadi anggota dinasti Ptolemy pertama yang fasih berbicara dalam bahasa Mesir. Ada banyak cara berkomunikasi yang dilakukan oleh orang Mesir. Salah satu yang paling unik adalah hieroglif. Ini adalah sistem penulisan resmi Mesir kuno yang ditandai dengan benda-benda dalam berbagai bentuk dan ukuran. Baca juga, Indonesia raih peringkat 2 negara terbaik untuk ekspatriat di dunia. Hieroglif biasanya berisi gambar burung, binatang, dan bentuk acak lainnya, masing-masing dengan makna yang unik. Meskipun bentuk tulisan dapat ditemukan di banyak bagian dunia, yang paling mengesankan terletak di Mesir dan dapat ditemukan di makam dan kuil di seluruh negeri.